warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jana, CDP Angkatan 11 Kota Palu, berasal dari SMA Negeri 2 Palu. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ririn Fakria, selaku guru mata kimia di SMA Negeri 2 Palu. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu Ririn? Alhamdulillah baik Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana nantinya saya akan sebagai observer, saya akan melihat nantinya proses pembelajaran Ibu Ririn di kelas. Nah, sebelum melaksanakan observasi tersebut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Ririn. Pertanyaan pertama, mungkin itu kira-kira tujuan pembelajaran Ibu Ririn yang nantinya akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan observasi itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik. Terus yang kedua itu menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Selanjutnya Ibu, area pengembangan yang Ibu ingin capai pada saat proses pembelajaran itu seperti apa? Yang ingin saya capai yang pasti tentang pengetahuan siswa, bagaimana mereka bisa untuk menjelaskan perkembangan sistem periodik yang ada, kemudian juga bagaimana siswa itu dapat menganalisis antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Oke, baik. Yang selanjutnya Ibu, strategi pembelajaran yang akan Ibu siapkan nantinya itu seperti apa? Strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning, dengan dimasukkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Berarti PBL dan diselipkan pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya. Nah, selanjutnya rancangan proses pembelajaran Ibu Ririn nanti berarti ada pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, seperti yang akan. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu rancang nanti itu seperti apa? Apakah pada saat pemberian materinya kah, atau pada saat pemberian LKPD atau pemberian tugas? Oke, jadi sebelumnya siswa akan saya berikan asesmen awal, di mana asesmen awal ini mereka nanti kita lihat sampai di mana pengetahuan awal mereka tentang materi yang akan saya bawakan. Kemudian ada pemberian LKPD yang akan disisipkan nanti. Terus nanti akan ada diferensiasi produknya, di mana siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan asesmen awal yang tadi saya lakukan. Kemudian mereka akan menampilkan diferensiasi produknya. Kemudian itu ada yang menyanyi dan ada juga yang pemaparan. Berarti lebih ke produk ya hasilnya. Nah, selanjutnya bentuk penilaiannya Ibu Ririn pada saat proses observasi nanti itu penilaian dalam bentuk apa? Penilaiannya dalam bentuk asesmen. Jadi ada asesmen formatif nanti di akhir pembelajaran. Oke, baik Bu Ririnnya, Masya Allah rancangannya menurut saya sudah sangat luar biasa. Semoga nanti rancangan yang sudah Ibu Ririn rancang dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu Ririn harapkan. Nah, jadi kira-kira kapan kira-kira pelaksanaan observasi kita bisa laksanakan? Sesuai jadwal hari Senin misalnya. Baik, berarti kita ketemu Senin pekan depan Bu Ririn ya. Semoga kita sehat, kita bisa melaksanakan pelaksanaan observasi sesuai dengan rencana kita. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Ririn sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya observasi dan sudah melaksanakan percakapan kita observasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini saya mohon maaf Bu Ririn ya. Kita ketemu hari Senin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Pagi. Baik, sebelum kita belajar hari ini,
Baiknya kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas, silakan memimpin doa hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Semuanya sehat? Sehat. Sambil Mem akan mengabsen kalian. Afifah ada? Afra Anadi. Izin? Alilatul Bariza. Oke. Andi Batara Toja. Akhir hari ini ya. Kita doakan bersama semoga yang tidak sempat hadir hari ini, baik itu sakit ataupun berhalangan, semoga teman-teman kita besok mereka bisa ada lagi di sekolah, berkumpul bersama kita dan mengikuti pelajaran bersama. Amin. Sekarang untuk melatih budaya nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan semua berdiri dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih semuanya. Materi. Mem ingin menanyakan dulu kalian, sudah tahu materi kita hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang tabel sistem periodik. Di materi kita hari ini adalah sistem periodik unsur. Pernah lihat gambar ini? Pernah. Apa namanya? Sistem periodik unsur. Kalau belajar kimia pasti tidak akan lari jauh dari pengenalan tentang tabel sistem periodik unsur. Selanjutnya akan ada pertanyaan yang muncul. Apa pendapat kalian tentang tabel sistem periodik unsur? Ya, apakah tabel tersebut tersusun dengan sendirinya? Coba kita lihat kembali tentang tabel sistem periodik unsur. Apa yang kalian lihat? Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, maka kalian itu akan bisa fokus dengan tujuan pembelajaran yang ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka semuanya terlihat sangat lesu, tidak bersemangat, maka kita akan bermain sedikit pagi ini. Permainannya ini sangat gampang. Permainan tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kalian memoria? Mengerti tidak dengan keadaan emosional teman-temannya? Cara mainnya sangat gampang. Mem akan membagikan kepada kalian sticky note. Nah, ini nanti akan kalian isi dengan mood kalian di hari ini. Jadi gambar emojinya saja. Apakah lagi senang, berarti lagi senyum, atau lagi kecewa, atau emojinya lagi sedih, atau mungkin lagi marah hari ini. Oke? Jadi memang akan bagikan satu orang satu. Silakan nanti digambarkan emojinya. Nah. Ya, nah. Gambar emoji lagi kenapa hari ini, lagi sedih, lagi senang. Nah, 4. Oke, 5. Nikoma Gayatri, sini ke depan bersama. Satu ya.
hitungan ketiga. Emosi dari Gayatri hari ini. 1, 2, 3. Salah, oh salah. Coba kelihatan. Lagi kenapa itu? Oh lagi sedih. Sekarang kebalikannya. 1, 2, 3. Senang. Diki lagi senang. Happy, coba diperlihatkan. Wah, dia happy sekali ternyata hari ini. Oke, terima kasih. Yang duduk 2 orang lagi ya. Silakan duduk kembali nak. Jajan. Indiki mau traktir? Oke. Ya, jadi boleh seperti itu. Jadi harus mengenali teman sekelas. Oke. Baik. Nah sekarang kita masuk ke inti kegiatan kita hari ini. Periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Kemudian sistem periodik modern terbagi atas periode dan golongan. Cara menentukan letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron dari unsur itu sendiri. Ada para ahli kimia yang ternyata mereka lah pencetus ide untuk pembuatan tabel sistem periodik. Yang pertama adalah Lavoisier. Jadi Lavoisier yang mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Pada waktu itu baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Jadi Lavoisier ini adalah peneliti ahli kimia yang pertama-tama mengemukakan tentang bagaimana penyusunan sistem periodik unsur. Karena keterbatasan pengetahuan, sumber, ya, kemudian alat-alat, makanya di zaman Lavoisier ini dia masih membagi sistem periodik menjadi logam dan non-logam. Dan baru ditemukan 20 unsur. Sedangkan yang kita lihat tadi, tabelnya banyak sekali unsurnya. Oke, selanjutnya ada Johann de Brenner. Johann de Brenner mengelompokkan beberapa unsur yang dikenal dengan triad de Brenner. 3 unsur dalam satu kelompok ini memiliki sifat-sifat kimia yang sama dan sifat-sifat fisik yang teratur. Dan Lothar Meyer dari Jerman secara terpisah mendemonstrasikan hubungan massa atom dengan sifat-sifat unsur yang disusun dalam tabel menurut kenaikan massa atom. Mendalam mendapat pengakuan lebih karena ia yang pertama kali mempublikasikan dan menunjukkan kegunaannya yang lebih baik. Punya sifat, kemiripan sifat antara satu unsur dengan unsur yang lain. Baik, selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang sistem periodik modern dengan cara kalian. Ya, jadi untuk itu dia menyediakan LKPD, di mana LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Minggu lalu Mem sudah memesan kalian, ya, untuk menyediakan alat dan bahan dan perlengkapan untuk kegiatan kita hari ini. Sudah kan? Dan juga sudah membagikan kelompok kalian berdasarkan asesmen awal yang kita lakukan di minggu sebelumnya, minggu lalu. Semuanya sudah duduk sesuai kelompok? Bagus. Kalau begitu kita sekarang masuk pada pembuatan atau pengerjaan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2-nya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan kalian baca dulu, ya. Jadi nanti di LKPD ini kalian diminta untuk membaca overview. Ya, di sini ada overview yang nanti akan jadi dasar kalian sebelum masuk pada brainstormingnya atau pertanyaannya. Silakan dibaca dulu. Anda kita melihat suasana barang atau makanan yang tersusun di supermarket, makan? Tapi tidak. Tapi tersusun dengan baik. Bagaimana penjual di supermarket menyimpan barang atau makanan tersebut disusun dengan rapi? Yang ini sesuai.
sesuai dengan jenis makanan, sesuai dengan barangnya. Jadi kalau yang makanan semua, yang minuman semua. Kalau yang sabun, bagian tempat sabun juga. Oke, disusun dengan rapi. Berdasarkan apa penjual tersebut mengklasifikasikan dan menurunkan barang yang begitu banyak dalam rak-rak yang sudah disediakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis barangnya. Ya, jenis barangnya seperti apa? Dari overview tadi, kita lanjut muncul pertanyaan apa yang mendasari tersusunnya tabel sistem periodik unsur. Ya, apa yang mendasari? Jadi, apa yang membuat sampai tabel ini bisa tersusun? Oke, silakan dikerjakan. Dilihat yang kemarin sesuai dengan gaya belajar kalian, silakan. Sesuai dengan pemahaman serta gaya belajar kalian. Silakan dikerjakan sekarang, Nak. Jawaban kalian menurut pemahamannya kalian. Jadi kalian pakai apa? Maunya nih. Boleh kalian kerjakan. Kan ada pertanyaannya dulu. Nah, silakan dikembangkan. Setelah jawab itu baru. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap, Meng. Kelompok 2 bagaimana? Siap. Sudah? Siap. Kelompok 3 siap. Siap sekali rupanya kelompok 3. Kayak lo, Kirim ke nomornya web saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Sistem Periodik Unsur. Ya, bisa dilihat ini sistem periodik unsur, ini tabelnya. Oke, brainstorming. Apa yang diperlukan dalam mendasari tersusunnya tabel periode unsur? Dasar penyusunan tabel sistem periodik unsur itu ada 5. Yang pertama ada Lavoisier yang mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam pada waktu itu baru sekitar 60 jenis unsur yang sudah dikenal. 2 itu ada trio Dobbener. 3 unsur dalam satu kelompok ini memiliki sifat-sifat kimia yang sama dan sifat fisik yang teratur. Terus ada John Newlands, pada setiap unsur ke-8 terjadi pengulangan sifat kimia. Unsur-unsur dalam suatu baris memiliki sifat yang mirip. Hukum oktav menyatakan unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atomnya. Terus yang keempat ada Dimitri Mendeleev.
unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak dalam satu kolom. Terus yang kelima ada Hendrije Moseley. Tabel periodik disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Susunan unsur-unsur dalam arah mendatar atau baris disebut periode, dan yang arah vertikal kolom disebut golongan. Terus metode pengelompokan sistem periodik unsur. Setelah disempurnakan oleh Moseley, berdasarkan temuan Mendeleev, pengelompokan dalam tabel unsur periodik modern dibagi dalam dua jalur, yaitu jalur vertikal atau yang disebut sebagai golongan dan jalur horizontal atau disebut sebagai periode. Ya, teman-teman, periode dalam tabel periodik samping ada dalam sistem periodik unsur periode menunjukkan nomor kulit atau banyaknya yang terisi oleh elektron, yang berarti nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Seperti contoh, periode 1 terdiri dari 2 unsur. Contohnya H dan He. Periode 2 terdiri dari 8 unsur. Contohnya Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Dan seterusnya, seperti D3 terdiri dari 8 unsur. Dan contoh-contohnya yang bisa teman-teman lihat. Boleh kita eja sama-sama? Ya, dalam periode 3 terdiri dari 8 unsur. Contohnya, mari kita sebut Na, Mg, Ar, Si, T, S, Cl, dan Ag. Periode Kesimpulan dari kami yaitu ya, baik teman-teman. Dari yang telah dipaparkan oleh guru dari kelas yang saat ini, kami menarik kesimpulan, yaitu seperti contoh yang telah disampaikan bagaimana penataan makanan-makanan atau barang-barang yang ada di supermarket. Jadi, kami mengambil contoh dari makanan atau barang yang tersusun di supermarket yang tersusun sesuai jenis barang, seperti dan sesuai jenis makanan. Seperti contoh, barisan makanan. Barisan makanan pun bukan hanya mencampur begitu saja makanan-makanan, namun jenis-jenis makanan ini pun tetap tertata rapi. Seperti mungkin ada snack, ciki, Nutella, dan beberapa yang serupa itu dibariskan satu deret. Akan yang menarik. Makasih untuk kelompok 1. Baik, tangan bagi selesai aku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh pertama, dari analogi yang disampaikan di atas, data apa yang diperlukan dalam mendasari tersusunnya tabel periode unsur adalah satu jenis makanan, jenis barang makanan. Sama seperti supermarket yang mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Contohnya makanan, minuman, elektronik. Satu teori mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimia mereka. Lalu urutan barang dan makanan. Supermarket biasanya mengusung barang berdasarkan kategori dan urutan tertentu. Contohnya minuman ringan, jus, dan susu. Tabel periodik juga mengurutkan unsur berdasarkan nomor atom mereka, yang menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Yang ketiga, lokasi barang atau makanan. Setiap barang di supermarket memiliki lokasi yang spesifik kira. Begitu pula dengan unsur dalam tabel periodik, mereka ditempatkan dalam periode dan golongan tertentu berdasarkan sifat kimia dan konfigurasi yang mereka. Nomor 2, paparkan berdasarkan pemahaman kalian. Baik, pemahaman yang kita bisa pahami dalam tabel periodik bukanlah sekedar daftar acak unsur. Ia merupakan sistem terorganisir dengan baik yang didasarkan pada sifat kimia dan struktur atau unsur. Sama seperti supermarket yang tidak kita
bantalan yang kita cari tadi. Tabel periodik membantu kita memahami hubungan antara berbagai unsur dan memprediksi tingkat kimia mereka. Pengelompokan sistem periodik unsur berdasarkan penemuan para ahli biologi. Pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Pada tahun 1914, Moseley menerbitkan sebuah makalah di mana ia menyimpulkan bahwa nomor atom adalah muatan positif dalam inti atom. Dia juga menyatakan bahwa ada 3 unsur yang tidak diketahui dengan nomor atom 43, 61, dan 75 antara aluminium dan emas. Henry Moseley menemukan pentingnya nomor atom dalam penempatan unsur-unsur pada tabel periodik, dan kemudian Moseley memperbarui tabel unsur periodik milik Mendeleev. Tabel periodik menurut Moseley inilah kemudian dikembangkan hingga menjadi tabel unsur periodik yang saat ini kita gunakan dan kita temui di pelajaran ini. Dia mengelompokkan unsur periodik berdasarkan nilai massa atau dengan menentukan bahwa sebagainya dan fisika suatu unsur akan berulang setiap interval ke-8. Contohnya adalah unsur ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama, sedangkan unsur ke-11 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur kedua. Lewat menentukan peraturan ini dengan istilah rupiah oktav karena menyerupai periodisitas oktav ini. Unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Setelah Lavoisier pada tahun 1829, seorang ahli kimia Jerman bernama Johann Dobereiner 1780 sampai 1899 berdasarkan apa sistem periodik Dobereiner. Ia menempatkan unsur-unsur kimia dalam 3 kelompok yang Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok saya, kelompok kedua, hari kita akan tentang dengan cara belajar matematika yaitu tabel sistem periodik. Baik. Ayo kawan semua, kita belajar bersama, belajar periodik unsur dengan riang gembira. Dalam sistem periodik ada 2 golongan, golongan A dan juga golongan B. Dalam sistem periodik ada periode namanya periode dibagi jadi 7. Ayo kawan semua, mari kita hafalkan. Ayo hafal sistem periodik unsur. Baik teman-teman, kita lanjut. Saya akan membacakan golongan 1A, alkali. Unsur-unsurnya yaitu hidrogen, litium, natrium, potasium, rubidium, caesium, dan fransium. Agar teman-teman lebih mengerti, kita membuat jembatan keledai, yaitu hari libur nanti kejutan Charles Friska. Oke, jadi ada golongan 2A yang bernama alkali panas.
unsur-unsurnya terdapat beryllium, magnesium, arsium, strontium, barium, dan kalium. Jadi supaya teman-teman memudahkan hafal, kita ada disebut dengan jembatan keledai. Jadi jembatan keledai dari golongan 2A yaitu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Golongan 3A yaitu boron, unsur-unsurnya yaitu boron, aluminium, gallium, lithium, dan kalium. Jembatan keledainya yaitu putih, ali, platinum. Ada juga golongan 4A atau karbon. Terdiri dari unsur karbon, silikon, germanium, tin, dan lead. Jembatan keledainya yaitu cewek, sejenis, enam playboy. Enam playboy. Oke, kita lanjut. Golongan 5A. Unsurnya itu hidrogen, fosfor, arsenik, antimon, bismut. Nah, jembatan keledainya itu warna putih, asik sedikit. Terus ada golongan 6A, oksigen. Unsurnya oksigen, garam, selenium, helium, dan polonium. Warna keledainya suka sama teman-teman. Ada juga golongan 7A. Unsurnya itu fluor, klorin, bromin, odin, karbon. Nah, jembatan keledai itu helium, salus, bromur, gabungan, golongan 8A, gas mulia. Unsurnya itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jembatan keledainya yaitu ada Nego, negara Argentina, karena berlindung Maradona. Sekian presentasi dari kelompok saya tentang pola dasar kata dan gimana mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang cukup menarik, menginspirasi, memudahkan, kita semua untuk mempelajari tentang materi hari ini. Oleh karena itu, meminta satu orang untuk membuat kesimpulan. Erzi mungkin bersedia untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dari yang saya buat ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, tabel periodik adalah unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Yang kedua, tabel periodik disusun untuk memudahkan dan mempelajari ilmu kimia. Yang ketiga, tabel periodik dapat digunakan untuk memprediksi sifat-sifat unsur bahkan yang belum ditemukan. Tabel periodik dapat membantu mengetahui kita tentang nomor atomnya, konfigurasi elektron, dan sifat-sifat unsurnya. Dalam tablet periodik unsur-unsur yang sifat yang mirip ditempatkan dalam golongan yang sama. Dari kesimpulan tersebut, saya mengumpulkannya menjadi tujuan. Jadi tujuan kita semua belajar tabel periodik unsur untuk sama-sama belajar. Apa yang tidak kita ketahui dari tabel periodik tersebut, kita bisa jadi ketahui. Contohnya dengan cara dari kelompok 3, kita bisa menghafalkan tabel periodik itu, bisa kita nyanyikan, maupun kita buat kayak jembatan keledainya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, ayo kita menyemangati diri kita semua dengan tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik. Semuanya sudah gembira, kita sudah belajar semua tentang materi kita hari ini. Memang ada satu oleh-oleh lagi buat kalian. Yaitu oleh-olehnya adalah post-test terakhir. Jadi kita akan mengerjakan post-test. Jadi semua setelah selesai memang melihat sampai di mana tingkat pemahaman kalian. Ya, memang dibagikan, nanti diisi, ditulis namanya masing-masing. Biar sakit tidak ada proses. Sangat terbuka sekali. Oke ya, semua sudah terima post-testnya? Sudah. Yang diisi, dipahami soalnya, dijawab berdasarkan
Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Silakan. Teman-teman, sebelum kita istirahat dan menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, semuanya terima kasih kebersamaannya. Saya mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik Ibu Ririn ya, jadi kita kembali bertemu lagi setelah pelaksanaan observasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Setelah observasi kita akan melaksanakan pasca observasi dan sekarang adalah pelaksanaan paskanya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya kembali tanyakan ke Ibu Ririn berdasarkan hasil observasi di kelas sebelumnya. Nah, yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ririn setelah melaksanakan observasi? Setelah melaksanakan observasi, saya merasa senang karena anak-anak terlihat antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Gitu ya, berarti anak-anak semangat ya dalam proses pembelajaran kimianya Ibu Ririn. Iya. Nah, selanjutnya menurut Ibu Ririn, aspek apa yang perlu Ibu Ririn tingkatkan berdasarkan proses observasi yang telah dilaksanakan? Dari observasi yang kemarin itu saya melihat ada beberapa hal, terutama metode. Nah, metode pembelajaran di kelas saya harus lebih memperdalam lagi, mencari metode apa lagi yang kira-kira cocok untuk saya bawakan di kelas. Jadi menurut Ibu Ririn, metode pembelajarannya lagi mungkin akan lebih banyak lagi dicari tahu supaya proses KBM di kelas akan semakin lebih maksimal. Oke, nah selanjutnya kira-kira hal yang paling berkesan menurut Ibu Ririn pada saat pelaksanaan observasi tadi itu apa kira-kira? Oke, selain pembelajaran ya, anak-anak terima materi, kemudian yang terasa berkesan itu saat mereka karena saya menyelipkan ada pembelajaran sosial emosional di situ yang saya buat dalam ice breaking. Jadi anak-anak mengenali emosi sesama temannya seperti yang Bu Nurul lihat. Saya senang di situ karena anak-anak menjadi lebih semangat. Terus selain itu juga dengan yang berkesan saat mereka memaparkan hasil ya, hasil dari kerjasama kelompok mereka berkaitan dengan diferensiasi produknya. Oke, berarti yang paling berkesan adalah proses pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan tugas berupa produk yang berdasarkan minat masing-masing anak-anak. Baik. Nah, yang terakhir mungkin Ibu Ririn, kira-kira upaya yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran Ibu di kelas itu kira-kira upayanya seperti apa? Ini kaitannya sama seperti tadi, mungkin saya itu memperdalam saja, cari lagi metode apa biar anak-anak tidak bosan. Apalagi ini pelajaran kimia. Anak-anak kelas 10 itu baru mengenal kimia, mendalami kimia lagi di kelas di tingkat menengah. Jadi mereka harus diperkenalkan bahwa kimia itu bukan pelajaran yang menakutkan. Makanya saya harus cari metode yang mendekati mereka dan membangkitkan minat mereka untuk belajar. Baik Bu Ririn ya, semoga proses kita dari mulai praobservasi, pasca observasi sendiri sama pasca observasi nanti memberikan dampak yang semakin lebih baik di proses KBM Ibu Ririn. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia menjadi guru atau rekan sejawat yang saya amati pada saat proses mengajar. Terima kasih banyak Ibu Ririn, semoga semakin lebih sukses dalam proses pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam.